kabarnya? Kembali lagi di ibadah Sekolah Minggu GKPI Medan Kota. Hari ini Sekolah Minggu kita ditemani oleh Kak Eugene dan juga Bang Jonathan. Bang Jonathan, apa kabarnya? Baik Kak Eugene. Baik, Bang Jonathan baik, Kak Eugene baik. Kakak harap semua adik-adik kakak juga dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi nih. Kita mau bernyanyi mengenai pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi, menyayangi kita. Sama seperti tema kita minggu ini loh, yang bertemakan mengenai Dia menderita supaya aku hidup. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa Tuhan menyayangi kita. Pas banget loh sama hari ini kita sedang merayakan, memperingati Hari Kasih Sayang. Untuk itu kakak mau ngajak adik-adik untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Tuhan melalui lagu Segala Puji Syukur. Ayo kita bernyanyi sambil bangkit berdiri. Bersorak-sorak bersama kakak. Nah, oke, kita mau membuka ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hatinya, mempersiapkan pikirannya, dan boleh tenang, ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memulai membuka ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk kembali bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi, judulnya adalah Kumasuki Gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, sehingga Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah dibuka oleh Amang Penatua kita. Nah, untuk itu, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi, judulnya adalah Hati yang Gembira. Ayo kita bangkit berdiri. Bang Tama ada memberikan kita ayat hafalan yang diambil dari mana? Dari Matius 5 ayat yang ke-7. Ayo Kak Yujin mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan ayat hafalannya bersama. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka yang akan beroleh kemurahan. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal. Kita akan kembali menaikkan pujian kita. Kali ini kita mau berjalan-jalan. Berjalan-jalan bersama siapa Bang Jo? Bersama dengan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sambil bernyanyi Jalan Serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik masih bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan titah. Minggu ini kita mengucapkan titah yang kelima. Kakak kasih aba-aba. Pada hitungan ketiga kita ucapkan bersama-sama. Titah kelima. 1, 2, 3, ya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, kita mau kembali bernyanyi. Kita mau bernyanyi yang bahagia-bahagia. Kita bernyanyi, Aku Bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Adik-adik, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan sikap yang tenang dan baik. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, nah adik-adik, karena minggu ini adalah minggu kasih sayang, kakak mau ngajak adik-adik untuk membuat suatu kreativitas yang menunjukkan tanda kita sayang sama orang tersebut. Nah, kakak mau ngajarin adik-adik untuk membuat ini dia. Nih kakak deketin ya, seperti ini. Ini. Nah, ini namanya adalah love letters. Nah, ketika kita lipat seperti ini, ketika dibuka berisikan surat. Nah, adik-adik, surat ini bisa kalian kasih ke papa mama, ke opung, ke tante, atau siapapun yang mau kalian kasihkan. Nah, untuk videonya, cara membuatnya, kita lihat video berikut ini. Oke, kertasnya sekarang kita bagi dua, kita lipat dua seperti ini. Selanjutnya, ibu jari dan jari telunjuk kita rapatkan ke sisi ujung bagian tengah kertas kita. Lalu digambar sesuai dengan bentuk tangan kita, jari-jari kita. Lalu kita gunting mengikuti garis yang telah kita buat. Nah, ini di bagian jempol jangan sampai putus kertasnya. Lalu kita sambung lagi. Begitu juga di bagian jari telunjuk. Jangan sampai putus ya. Lihat contoh yang telah kakak buat. Nah, begini hasilnya. Bisa kita lihat ya, di tengahnya ada bentuk love. Oke, selanjutnya kita mau menggambar love di tengahnya dengan menggunakan spidol kita bentuk love. Lalu kita gunting. Nah, mengguntingnya ini harus agak lebih besar ya daripada garis yang udah kita buat,
supaya nanti bisa menutup. Kita buat 2 dengan plastik mika tadi. Nah, ini tadi garis bekas penanda dengan spidolnya kita hapus. Sekarang kita mau menempelkan plastik mika yang udah kita gunting ke bentuk tangannya itu. Bisa kita lihat ya. Dilem dulu bagian luar kertasnya, lalu ditempel seperti ini. Di sisi lain, kita lem dari plastik mikanya lagi. Nah, tapi di bagian atas sleeve-nya tidak kita lem ya, supaya nanti ada jalur masuk untuk konfetinya. Oke. Nah, sekarang kertas kecil-kecil tadi atau konfeti bisa kita masukkan ke tengah-tengah plastik mikanya. Jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu menggembung. Nah, sudah terlem, jadi konfetinya di dalam tidak keluar-keluar. Sekarang kita mau menulis surat untuk orang-orang yang kita sayang. Nah, ayo adik-adik mau nulis untuk siapa terserah. Boleh untuk papa mama, boleh untuk opung, bowo, tante, kakak, siapapun itu boleh silahkan ditulis. Apa aja boleh ditulis ya. Sebagai ungkapan terima kasih kita karena mereka sudah sayang sama kita. Boleh tulis I love mama papa, boleh bilang terima kasih, apa aja terserah kalian. Setelah itu kita lipat. Di bagian luar ini tambahan aja, boleh kita tambah hiasan-hiasan, boleh adik gambar-gambar, terserah. Oke, ini dia hasilnya. Love letters buatan tangan kita. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya gimana cara membuat love letters-nya. Nah, nanti kalau adik-adik yang udah membuat, jangan lupa untuk difotokan dan kirim ke wali kelasnya masing-masing, supaya kakak dan abang-abang sekolah minggunya bisa melihat hasil karya kalian. Oke, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita mau bernyanyi Karena Kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa, salibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Bapa, kami telah tadi menyanyi dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau boleh turunkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita buka firman Tuhan hari ini, Kak Tere mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak ya dengan arti nubuat? Iya, nubuat adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Dan biasanya itu mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu seorang nabi yang bernubuat. Siapakah nabi tersebut? Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sekali lagi, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kak Tere baca dari sini, adik-adik baca dari rumah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Oke adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, Kak Tere hari ini punya cerita. Jadi diceritakan bahwa ada seorang pemuda berarti laki-laki ya, bernama Dodit. Tadi siapa namanya? Iya benar, namanya adalah Dodit. Nah, jadi pemuda yang bernama Dodit ini telah melakukan suatu kesalahan besar. Nah, apa itu kesalahannya Kak Tere? Kesalahannya ini mengakibatkan dia diharuskan untuk dihukum. Dihukum karena biasanya kalau misalnya kita melakukan kesalahan pasti kita dihukum atas kesalahan kita. Nah, kesalahannya adalah dia merampok sebuah bank. Kalau merampok berarti iya uang-uangnya diambil, lalu membunuh orang-orang yang ada di dalam bank tersebut supaya rencananya boleh berhasil. Nah, dia ketahuan, kemudian dia dipenjara. Nah, untuk orang-orang yang bersalah biasanya akan dikenai hukuman. Hukuman kita sama seperti di negara kita yang dinamakan kalau misalnya kita udah mencuri, terus kita udah si Doditnya merampok, lalu dia juga membunuh, berarti dia harus dipenjara. Nah, jadi sebelum memastikan berapa lama dia harus dipenjara ataupun apa hukumannya, nah di dalam penjara itu ada proses yang seorang penjahat menjalani proses yang namanya pengadilan. Nah, pengadilan itu adalah tempat di mana seorang yang bersalah dipastikan bersalah atau tidak, ataupun berapa lama hukumannya, atau dia dihukum misalnya berapa hari atau mungkin bertahun, seumur hidup. Nah, untuk kasus Dodit, dia tidak hanya dipenjara, dia dihukum mati. Nah, kalau dihukum mati berarti dia tidak merasakan hidup di penjara, tapi dia langsung dihukum mati karena kesalahan yang dibuatnya.
Nah, jadi pada saat itu seorang hakim yang menentukan berapa lama seseorang itu dihukum ataupun apa hukumannya ternyata adalah ayahnya si Dodit. Wah, bagaimana ini adik-adik? Nah, kalau kita adik-adik pernah nggak di sekolah gitu kan mungkin ada yang habis ketahuan mencontek atau mungkin ada yang habis ribut sama temannya, dipanggil sama gurunya ke sekolah, orang tuanya. Pasti ada orang tuanya yang marah kepada adik-adik, adik-adiknya mungkin dihukum, tapi sebenarnya hati orang tua mana yang tega melihat anaknya dihukum sama seperti si ayah Dodit tadi. Ia tidak tega anaknya dihukum dengan seperti itu, lalu ia mengorbankan dirinya, ia rela menggantikan anaknya dihukum mati. Padahal dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ia menanggung hukuman yang harusnya diberikan kepada anaknya yang bersalah. Oke, sampai sini cerita Kak Tere. Nah, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan, yaitu tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Dan ia bernubuat bahwa akan datang seorang hamba Allah yang seperti di ayat ketiga, ia dihina, ia dihindari orang, lalu apalagi ya, dia juga menderita kesakitan, lalu semua orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, adik-adik kalau misalnya biasanya kita sakit, pasti kita diberikan obat, terus kita dikunjungi atau mungkin dihibur supaya kita lekas sembuh. Tetapi hamba Allah yang akan datang ini nantinya ia dihina, ditinggalkan, padahal ia dalam keadaan sakit menderita. Nah, lewat ini Nabi Yesaya ingin memberitahukan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang dalam masa pembuangan. Kenapa mereka dalam masa pembuangan? Iya, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu Tuhan membuang mereka dengan cara menghukum mereka, tapi Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengatakan bahwa akan datang seorang hamba Allah yang tadi seperti Kak Tere bilang, dan ia akan membebaskan bangsa Israel dari segala keterpurukannya, dari segala penderitaannya. Nah, jadi adik-adik sama seperti orang Israel yang diberikan pengharapan lewat nubuat yang diberitahu oleh Nabi Yesaya, kita juga seperti itu. Mempunyai harapan bahwa akan datang seorang, siapa hamba Allah itu ya? Iya benar, seorang Mesias, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan kesalahan, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, seperti tadi orang Israel, ada seorang hamba Allah loh yang akan datang untuk menebus kesalahan mereka, untuk memberikan mereka supaya mereka lepas dari segala penderitaan mereka. Nah, sama seperti seorang ayah tadi, ayah Dodit yang mau merelakan hidupnya untuk anaknya, itu dinamakan pengorbanan dengan cinta yang begitu luar biasa. Adik-adik tahu apa arti pengorbanan lewat cerita ini? Nah, yaitu seorang yang rela memberikan tenaganya, waktunya, hatinya, bahkan nyawanya untuk diberikan kepada orang yang dikasihi ataupun dicintai demi kebaikan diri orang tersebut. Nah, sama seperti ayah yang mau mengorbankan hidupnya untuk anaknya, begitu juga hamba yang akan datang ini, yaitu Mesias yang akan memberikan anugerah keselamatan kepada orang Israel dan juga kita. Nah, adik-adik, lewat firman ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu kasih, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia begitu mengasihi kita meskipun Dia harus melewati jalan penderitaan sekalipun. Ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Ia menderita supaya kita hidup, supaya aku hidup, supaya kamu hidup, supaya kita semua hidup, supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Oke adik-adik,
karena kita sudah menerima kita akan menerima anugerah keselamatan, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus berterima kasih kepada Tuhan dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin adik-adik. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, bantulah kami untuk boleh lebih menyadari bahwa Engkau begitu baik ya Tuhan, bahwa kami boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu lewat perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Tere yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa
ibadah kita minggu ini. Kak Yujin dan Bang Jo mau pamit undur diri. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Selamat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.